Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Arhansyah dengan NIM 1020424487 dari kelas 2401. Di sini saya akan menjawab beberapa soal dari tugas pendahuluan modul 2. Nah, yang pertama di sini perbedaan linear regression dan Bayesian clustering. Nah, linear regression itu eh, pendekatan yang menggunakan data yang sudah memiliki kunci jawaban untuk melatih model. Nah, tujuannya itu untuk memprediksi nilai di masa depan. Sedangkan K-means itu pendekatan yang menggunakan data tanpa kunci jawaban. Nah, tujuannya bukan untuk memprediksi, tapi untuk mencari pola dan mengelompokkan data yang mirip ke dalam beberapa cluster. Nah, kemudian soal selanjutnya itu membagi dataset. Pertama, pertama saya akan import pandas dulu. X sama dengan DF harus diskon, kemudian Y sama dengan DF. Sorry. Kemudian kita jalankan error ya. Ini dataset TP. Oh, ininya gede, sorry. TP2. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita membagi dataset menggunakan trend, test, dan split. Di sini sekarang titik model selection import prime as kemudian klik kemudian ini hmm, string kita jalankan
Nah, jadi fungsi dari random stat ini agar pengecekan datanya itu terkunci dan tidak berubah-ubah setiap kali kita menekan tombol run-nya. Nah, kemudian eh, melatih dan memprediksi pada linear regression. Kita menggunakan ini from titik linear model import regression sama dengan linear regression model fit fit here sorry x lain masuk itu x string kemudian koma print kemudian print kemudian jalankan. Nah, sini terlihat sudah bisa ya. Kemudian eh, Parvisian dan intercept. Kita print cek titik dua ada model intercept print ini pakai koefisien print intercept model intercept spasi on print coefficient model chef harusnya muncul print intercept. Oh ya, sorry. Intercept salah, astagfirullahaladzim ya ini nih. Intercept. Coba jadi kita ulang lagi. Print dalam kurung intercept
cek titik dua ini tanda petik ininya astaga nggak gede. Nah, di sini sudah muncul ya. Jadi perbedaan intercept dan koefisien itu, kalau intercept itu titik start atau nilai prediksi awal ketika semua variabel input x nilainya itu nol. Nah, sedangkan koefisien itu bobot yang menunjukkan seberapa kuat pengaruh sebuah variabel x terhadap target y. Nah, kemudian soal selanjutnya evaluasi regresi MSE dan R squared. Kita pakai from scalar detik metrik dapat dapat dijalankan. Jadi di sini perbedaan jadi di sini mean squared error atau biasa disingkat MSE itu rata-rata dari seberapa jauh tebakan model kita meleset dari kenyataan. Nah, semakin kecil angkanya, model kita semakin bagus. Sedangkan kalau R square itu angka persentase seberapa pas model kita dengan data aslinya. Semakin mendekati angka 1 atau 100%, model kita semakin akurat. Nah, kemudian untuk yang nomor 7, elbow method pada K-means. Jadi, elbow method itu sebuah cara eh, visual berupa grafik, garis, buat ngebantu kita memutuskan sebaiknya data ini dibagi jadi berapa kelompok gitu. Nah, cara menentukan ke optimal itu pada grafik, garis awalnya itu akan menukik tajam ke bawah, lalu perlahan melandai. Nah, untuk nomor 8, inisiasi dan fit pada kemias. Kita pakai sintak, oke, biasa. Eskalen, eskalen, titik, booster, import, kemudian ekspresi close sama dengan df ls koma profit keramaian
sama dengan keramaian n quadratic keramaian random step keramaian dengan n step random step 2 the error in comments and quadratic coba ini kita hapus dulu terus ulang keramaian sama dengan keramaian dan terus sports sama dengan 3 kemarin random step sama dengan 42 name comments terus coba langsung aja ini kita jalanin deh. Nah, sini sudah kelihatan ya hasil dari eh, inisiasi dan feed pada Kamians. Nah, kemudian cell out score. Sini from scalar titik score kemudian kita bilang aja skor sama dengan sama x comments kemudian print hmm, oh,
Nah, di sini sudah muncul ya hasilnya. Jadi, Shellhouse Score itu rapor untuk menilai seberapa rapi pengelompokan yang dilakukan oleh Amiens. Nah, kemudian Adjusted Rate Index atau ARI. Nah, ARI ini adalah cara menilai hasil pengelompokan clustering. Jika sejak awal sudah tahu data tersebut harusnya masuk ke kelompok nama. Contoh kondisinya, misalkan saya diminta mengelompokkan dokumen pelanggan sebagai aktif atau non-aktif, kita bisa menggunakan Kamians. Nah, untuk soal terakhir itu overfitting dan underfitting. Nah, overfitting itu kondisi di mana model terlalu eh, menghafal mati data latih, tetapi tidak memahami polanya. Performanya itu nilainya bagus di data training, tapi hancur lebur saat dicoba di data testing. Nah, untuk underfitting, kondisi di mana model terlalu sederhana dan gagal menangkap pola data sama sekali. Nah, performa ini nilai jelek di data training dan otomatis jejak juga di data testing. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.